Puji nama Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat sore. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya kita bisa berada di tempat ini. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pribadi yang mengenal hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya yang tersembunyi bagimu.
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Amin. Apa menjadi kerinduan kami, apa menjadi keperluan kami, apa menjadi gundah gulana hati kami Tuhan. Engkau tahu ya Bapa. Engkau yang memberikan penghiburan di dalam kehidupan kami. Amin. Engkau memberikan berkat kasih-Mu yang indah luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Amin. Tiba saatnya ya Tuhan, pada sore hari ini kami tidak memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Bila setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terlebih ketika kami diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang menuntun jalan hidup kami Tuhan. Tidak saja kami mendengar, tapi kami mau melakukannya. Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya Tuhan. Sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita mau bersama-sama bersuka cita sebab kita memperingati, kita merayakan Yesus Raja Mulia, Yesus Raja di atas segala Raja hadir, lahir di bumi untuk menebus dosa-dosa kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja.
Raja di atas segala raja. Kita mau memuji memuliakan Allah kita, Raja mulia di atas segala semesta. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dan akan punya dengan sukacita, dengan kesungguhan hati kita memuliakan Raja mulia. Yesus Kristus adalah Raja. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Natal bukan hanya kita rayakan, kita peringati setiap bulan Desember. Tapi kiranya Natal itu selalu hadir setiap hari dalam kehidupan kita. Yesus lahir di dalam hati kita karena kasih-Nya untuk kita semua. Natal di hatiku. Menyandang
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau lahir dalam kehidupan kami, kerinduan kami bersama, sehingga Tuhan, Engkau senantiasa kawali kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu sebagai dupa yang harum Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk membentangkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin dan sertai, berikan senantiasa hikmat dan marifat-Mu Tuhan, agar firman-Mu menjadikan berkat bagi kami jemaat-Mu Tuhan. Demikian kami jemaat-Mu mohon kemurahan kasih-Mu Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu membungkus hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu dan berikan suatu teladan dalam kehidupan kami Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Aleihim. Selamat sore Bapak Ibu saudara terkasih Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita sore hari ini kembali boleh hadir bersama-sama untuk menaikkan syukur kita dan beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan bersama-sama belajar saudara ya tentang firman Tuhan. Kita akan dididik oleh firman Tuhan. Kita semua di sini sedang dididik oleh Tuhan supaya makin hari hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Petang hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menyelidiki firman Tuhan yang saya beri tema memiliki hidup yang melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi memiliki hidup yang melakukan kehendak Bapa. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita baca ayat 21 ya. 21 sampai 23. Ya, kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Di waktu saya mempersiapkan ini ya, terus terang aja ini menjadi pergumulan dalam saya mempersiapkan ayat ini, ya renungan ini. Karena ayat ini ya
ayat ini banyak jemaat Tuhan yang menjadikan ayat ini adalah ayat yang alasan dia untuk tidak maju di dalam Tuhan ataupun mundur. Ya. Karena saya mendengar sendiri, ya. Loh, ini orang yang sudah mengadakan mujizat, bernubuat, mengusir setan, tapi Tuhan kok tidak berkenan. Ya. Nah, terus ada kejadian pendeta-pendeta yang jatuh. Ya, itu. Nah, ya. Padahal saudara, ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Ya. Ini menegaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita, menasihatkan kepada kita semua. Ya. Ayat ini supaya kita ini berhati-hati. Ya. Ayat ini untuk siapa saja. Ini loh kasih contoh. Orang yang sudah pelayanannya begitu luar biasa, tetapi Tuhan masih tidak berkenan, saudara. Bahkan dikatakan pelaku kejahatan. Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan atau melaksanakan kehendak perintah Bapa yang di surga merupakan satu syarat, tadi dikatakan, untuk memasuki kerajaan surga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mungkin kita pernah merasa takjub, merasa kagum dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Bisa tadi bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, dan mengadakan banyak mujizat. Oh, luar biasa, berbondong-bondong. Di mana ada KKR, di situ banyak orang berbondong-bondong akan ke sana. Tetapi perhatikan saudara, apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Bapa apa enggak? Apa tidak? Ya. Kalau tidak, ujung-ujungnya nanti mungkin saat ini dia mendapatkan kemasyuran. Mungkin saat ini dia akan mendapatkan ketenaran, ya. Tetapi ujung-ujungnya Tuhan ingatkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita melakukan pelayanan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, tidak dilandaskan dengan mengutamakan kehendak Bapa, ya, Tuhan akan mengenyahkan kita. Enyalah kau hai pembuat kejahatan. Wah, luar biasa saudara. Mengerikan saudara ya. Menakutkan. Jadi yang penting caranya adalah bagaimana kita hidup, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Bapa. Ya. Yaitu marilah kita hidup di dalam standar surgawi. Ya, karena kita tahu Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Di mana keberadaan Bapa kita. Disitulah kita menyapanya. Lah kalau Bapa kita di surga, ya otomatis kita mendatangi dengan standar yang sama, dimensi yang sama, ya standar surgawi, di mana ada kekudusan, ada ketulusan, ada kesucian. Jangan harap kalau hidup kita amburadul, hidup kita bergelimpang dalam dosa, kita layak menyebut Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Ya, bisa-bisa Bapa kita tidak dengar. Ya, kita harus tadi itu standar kita sesuai dengan Bapa kita yang di surga.
bukan standar kita duniawi. Ya memang kita hidup di dunia, dikatakan. Tetapi standar kita bukan lagi standar duniawi. Bukan lagi standar kedagingan, saudara. Ya, kedagingan. Dunia mengejar itu. Dunia mengejar kedagingan, keangkuhan hidup, kenikmatan hidup, ya kedagingan. Enak sekali. Tetapi perhatikan, ya Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan benar-benar kita ada di dalam kuasa Tuhan. Kuasa surgawi, suasana surgawi. Bukan hanya sekedar di gereja, saudara ya, suasana surgawi. Tetapi dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, oh itu harus tetap, ya, tetap menjaga suasana surgawi, kekudusan kita. Ya, ada yang seorang hamba Tuhan mengatakan, dan saya dengar bahwa gereja ya gereja, dagang ya dagang. Jadi maksudnya adalah kalau kita di gereja, kita bergereja, kita harus cara gerejawi. Tetapi kalau sudah bisnis, ya kita harus menuruti aturan bisnis. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kita itu beranjak dari surga, dari gerejawi ini. Kita dididik di dalam gereja, kita dididik oleh firman Tuhan. Ya, untuk membentuk karakter kita sesuai dengan karakter Bapa kita yang di surga. Karakter Kristus, ya. Sehingga kita kalau sudah terbentuk karakter kita seperti apa yang dikehendaki Bapa di surga, kemanapun kita berada, kita bekerja, kita bergaul, ya, itu kemana saja, itu akan harus kita bawa, bukan malah kita terbawa arus, ya. Tetapi kita harus membawa suasana surgawi tadi itu, ya. Ngerti yang saya maksud, ya? Ya, itulah. Jadi jangan kita kalau di dalam komunitas orang-orang yang merokok, untuk persahabatan, untuk keakraban kita juga merokok. Di dalam komunitas minum-minuman keras, kita juga harus minum supaya terjadi akrab. Bukan. Ya, kedagingan, perlawanan saudara ya, dengan keinginan roh. Itu yang terpenting diingat-ingat. Kita harus matikan kedagingan. Ya, memang rasanya itu sakit, enak, manjakan daging itu enak. Saudara. Nikmati segala fasilitas, menikmati ya apa yang ada enak. Tetapi apakah itu tadi sesuai dengan kehendak Bapa kita yang di surga apa enggak? Ya. Kita mau baca coba di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8, coba ayat yang kelima ya. 8 yang kelima dulu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging mereka, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Garis bawahi. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Nah gitu kok kita seringkali lebih berat memanjakan daging kita, kedagingan kita, daripada menurut kehendak Allah. Ya. Mungkin saat itu adalah senang-senangnya ya, tapi ujung-ujungnya nanti saudara tadi sudah membaca saudara ya. Jangan bangga dengan Tuhan memakai kita mungkin jangan sebagai apapun. Mungkin pengusaha sukses, mungkin pejabat sukses, pengacara sukses, atau hamba Tuhan yang sukses. Tetapi motivasi kita, bahkan mungkin ada terbersit dalam pikiran kita, tidak memuliakan Allah, tidak melakukan kehendak sesuai dengan melakukan kehendak Bapa. Tadi kita sudah baca, kita sudah dibukakan sebuah rahasia yang besar. Mungkin dunia nggak tahu, ya, mungkin orang dunia, orang luar nggak tahu, bahwa nanti ujung-ujungnya Tuhan akan mengenyahkan kita. Bahkan kita dicap sebagai pembuat kejahatan. Waduh, kalau Tuhan yang ngomong kategorinya pembuat kejahatan, ya, bukan hukumannya bukan 5-10 tahun saudara ya. Tetapi ya lama, kekal, dihukum kekal saudara ya. Maka dari itu mari kita mau belajar. Tadi dikatakan hidup menurut daging ayat 6 tadi ya, adalah maut. Tetapi hidup menurut roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Makanya ya, kalau kita baca sekedarnya ya, sekedar ayat Matius tadi itu ya, Matius 7 tadi itu ya tadi biasa gitu ya. Ya sudah biasa, bukan untuk aku, itu untuk hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang bisa bernubuat tadi itu, yang bisa mengusir setan, yang bisa menyembuhkan orang sakit. Oh itu bukan aku. Nah, tetapi kalau kita mendalami lebih dalam lagi, ya, menggali lebih dalam lagi, kita akan tahu ini ayat juga peringatan bagi kita semuanya. Peringatan buat kita semuanya. Ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk lihat satu contoh. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 19, ini tadi juga disinggung oleh Bapak Gembala di dalam ibadah pagi ya. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22 itu ya. Bagaimana orang muda yang kaya itu bertanya kepada Yesus. Ya. Ayat 16 itu, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Perhatikan satunya tadi ya, S-nya besar. Menunjuk kepada siapa kita harus tahu. Ya, hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang muda itu kepadanya, perintah yang mana Tuhan? Ya, mungkin begitu ya. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Wah, luar biasa saudara ya. Semua apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia jawab, sudah aku lakukan Tuhan. Wes,
Ya, moralitas sekali. Luar biasa, saudara. Ini kalau sekarang ya, cari mantu, ini pantes ini saudara ya. Pantes anak muda yang seperti ini. Sudah muda, kaya. Dikatakan apa tadi? Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak pernah saksi dusta, ya, nggak pernah nyebarkan hoaks, nggak pernah. Menghormati ayah dan ibunya. Dan mengasihi sesamamu manusia. Oh, sudah semua. Beres Tuhan. Itu sudah aku lakukan dari kecil. Ya. Itu dambaan mertua-mertua yang punya mantu seperti ini. Ya. Dipersiapkan. Saya punya anak 3, laki-laki semua. Selain saya membesarkan mereka, saya juga dalam arti mempersiapkan mereka ini, anak-anak saya 3 ini, menjadi menantu-menantu mertuanya. Tidak tahu yang ini besok mertuanya di mana. Ya, ini saya ini bertanggung jawab mempersiapkan anak-anak saya ini sebagai mantu-mantu mertuanya besok. Ya, yang pertama sudah menikah, jadi sudah punya mertua. Dan waktu saya melamar menantu saya, ya, terus saya bilang sama besan, waktu itu calon besan masih melamar, Pak, gitu ya, Pak, setelah kita bicara-bicara, intinya Pak, saya kesini tujuan saya untuk melamar anak Bapak. Ya, apakah Bapak menerima lamaran kami? Beliau bilang apa, saudara? Oh, saya setuju, saya menerima lamaran Pak Onggo. Berapa? 1000% kali. 1000% dia ngomong begitu, saudara. Waduh, cakai. 1000%, ya. Karena dia tahu, ya, dia tahu mungkin tidak tahu dari, ya tahu. Sebelum itu kita juga berkenalan bagaimana sosok pribadi calon mantunya ini, suka minum, suka mabuk apa enggak, suka ya macam-macam. Tetapi dengan perkataan itu, oh, saya boleh bangga. Ya, walaupun tidak membanggakan diri, enggak, tapi saya senang. Oh, hasil didikan saya. Ya. Dan sampai sekarang saya enggak memuji anak saya, tapi tanya, oh aduh, ya, supir-supirnya, pegawainya, pembantu-pembantunya, susternya, bagaimana anak saya di sana. Oh, semua rata-rata bilang, baik, baik. Oh ya, puji Tuhan. Tadi saya tidak sia-sia, saya mendidik anak-anak. Ya, anak-anak saya. Nah, tinggal yang 2, mempersiapkan yang 2 untuk jadi mantu-mantu yang baik bagi mertuanya. Ya, puji Tuhan. Semua begitu ya. Haleluya. Jadi orang muda yang kaya ini mempunyai sifat sikap yang luar biasa tadi dikatakan. Tetapi Tuhan melihat masih ada satu yang kurang. Ya, ada satu yang kurang. Jikalau ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ternyata Tuhan masih ada melihat ada satu titik, satu persoalan yang dia tidak bisa tinggalkan untuk mengikuti Tuhan. Ada satu yang masih mengikat dalam batinnya, dalam hatinya, dalam kehidupannya. Ya, Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan langsung tembak sasaran. Ya, sesuai dengan sasaran Tuhan, yang diinginkan Tuhan.
yaitu keterikatan hatinya dengan harta bendanya. Jualah semua milikku, berikanlah kepada yang miskin. Mungkin anak muda yang kaya ini tadi itu moralnya bagus, perbuatannya bagus, tetapi masih ada satu yang dia kalau begini, dia bisa disimpulkan pelit gitu ya. Sogeh ini tapi pelit. Nah, tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi. Nah, Tuhan menyentuh hal itu yang menjadikan penghalang untuk anak muda yang kaya ini menjadi sempurna. Ya. Yang dilakukan ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Loh, sedih. Ngeluyur ya, ngeluyur dengan sedih sebab ia banyak hartanya. Ya. Seperti tadi di dalam Matius 7, mungkin orang-orang yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi dalam tanda kutip luar biasa, bisa bernubuat, bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tetapi kenapa Tuhan tidak berkenan? Ya. Mungkin masih ada sesuatu. Ya, sesuatu apa yang dilakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin motivasi mereka. Saya percaya waktu beliau ini, mereka orang-orang ini melayani Tuhan ya, berangkat dengan hati yang tulus, dengan hati yang ya kepingin menyukakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi setelah dipakai Tuhan luar biasa. Kadang-kadang motivasinya berubah. Ya. Kalau dulu pelayanan dengan sepeda motor gitu ya misalnya, cukup mana-mana. Terus dia berdoa diberkati Tuhan jadi mobil. Misalnya Cherry ya. Cherry. Ya diberkati Tuhan, terus keliling melayani Tuhan dengan Cherry. Terus Pak panggil sana, panggil sini, ada keinginan lagi. Wah, Cherry kecil kurang bagus. Aku tak ganti R3. Motivasinya mulai ada motivasi. Ya. Kendaraan tak ganti R3. R3 akhirnya apa? Orang kalau narjet ya, ditarget. Seperti pegawai bank kalau ditarget harus mendapatkan 50 nasabah. Dia keliling saudara. Tidak peduli waktu hujan, waktu keliling cari nasabah sampai memenuhi target. Lah mungkin seperti itu. Kadang-kadang itu. Pin target. Mobil mewah. Targetnya hamba Tuhan sekarang itu harus pakai arloji. Jam tangan. Rolex. Supaya nanti kalau di shooting, wah gitu ya. Harus ada berlian, cincin berlian. Jadi kalau ya khotbah itu gini, kelelap. Ya, saudara-saudara, ya ada target tertentu. Bin rumah, kalau dulu rumahnya cukup sederhana, sekarang mulai ada target. Oh, aku harus ada di perumahan yang mewah. Akhirnya tadi bisa jatuh di dalam kesombongan, kekayaan, di dalam ketenaran macam-macam. Nah, itu yang mungkin menyebabkan Tuhan tidak berkenan. Tuhan melihat, hamba-hambaku sekarang kok tidak karuan. Misalnya seperti itu ya. Makanya dikatakan, "Inyalah kau hai pembuat kejahatan." Menyedihkan sekali, saudara. Menyedihkan sekali. Ya, marilah kita sadari, kita harus hidup menyukakan hati Tuhan. Melakukan apa yang Bapa kehendaki. Bukan daging kita, tetapi kehendak Bapa saja yang kita turuti. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan
petang hari ini kita bersama-sama belajar, ya, menata hidup kita supaya makin hari hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, kami hanya mau fokus kepada Engkau. Mata kami hanya tertuju kepada Tuhan, bukan yang lain. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mau
kasih buat peringatan dari-Mu. Jangan sampai pengabdian kami dan talenta yang Kau percayakan kepada kami manipulasi untuk keuntungan daging kami sendiri. Bukankah kami sudah bertekad menjadi abdi-abdi-Mu, biar Engkau yang dimuliakan dan kami semakin berada di bawah Tuhan. Ampuni Tuhan, jikalau kami para hamba-Mu telah bersalah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami semua teguran firman-Mu, agar apa yang kami sampaikan adalah sebuah pengabdian yang murni, pengabdian yang sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan ini membawa kepada perubahan bagi jemaat, yang pada akhirnya akan menjadi jemaat yang bisa memberikan sumbangsihnya pada negara dan bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk negeri kami tercinta. Tuhan berikan kiranya keamanan, kesejahteraan, jauhkan dari segala jenis kepalsuan. Karena bisa saja Tuhan menjadi pejabat-pejabat yang ada dan dipercayai, tetapi misi yang diangkatnya adalah untuk keluarga pribadi, kelompok pribadi. Padahal semuanya itu diterima karena kepercayaan Tuhan. Jadikan semua kembali untuk memuliakan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi segenap kehidupan bangsa yang damai dan sejahtera. Terima kasih biar gereja-Mu memberikan kontribusinya dengan menyampaikan firman Tuhan yang benar, supaya jemaat dibenarkan semua, diubah di dalam Tuhan. Dan biar mereka bersama-sama berada di posnya masing-masing yang Tuhan percayai. Kalau mereka jadi hakim, mereka jadi anggota militer, jadi anggota Polri, jadi anggota pejabat-pejabat pemerintah, biar semuanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami semuanya. Tuhan, kiranya jemaat Tuhan, Engkau juga berkati semua. Sakit Tuhan sembuhkan, Bapak Paulus, Ibu Gembala, dan juga untuk Saudara Yonatan. Tuhan jamah semuanya. Udara yang kurang memberikan dukungan tidak menjadi masalah apabila semua diserahkan dalam tangan Tuhan. Karena Engkau tidak pernah salah di dalam mengatur semuanya dalam tata tertib kosmis ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepada selesai ibadah kita pada petang hari ini, biarlah kita melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Dijauhkan dari mencari keuntungan sendiri dengan menjual nama Tuhan,
dan biarlah Allah dipermuliakan dan kita disambut pada hari yang sudah ditentukan di dalam awan-awan yang permai untuk masuk di dalam sorganya Tuhan. Kemudian pulanglah dan kiranya terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang memberikan penghiburan kekuatan bagi kita bersama mulai petang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kiranya damai sejahtera turun atas kita semua. Izinkan saya untuk membacakan jadwal ibadah selama 1 minggu. Tiap hari Senin sampai Sabtu, doa pagi di tempat ini dimulai pukul 4:30 pagi sampai selesai. Lalu untuk doa malam secara online juga tiap Senin sampai Sabtu kecuali hari Rabu. Hari Rabu di tempat ini ada ibadah pendalaman Alkitab, lalu disambung dengan latihan kur umum untuk persiapan Natal tahun 2020. Lalu hari Sabtu tanggal 19 Desember biasanya ibadah kaum muda remaja pukul 5:30. Untuk minggu ini tanggal 19 Desember pukul 4 sore. Karena kan ibadah Natal kaum muda remaja. Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja sampai kaum muda dipersilahkan untuk menghadiri ibadah Natal kaum muda remaja tempat ini. Untuk minggu tanggal 20 Desember tetap seperti biasa, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih tetap secara online jam 4 sore. Untuk tambahan, seluruh panitia Natal dimohon kehadirannya untuk besok menghadiri rapat koordinasi Natal terakhir. Untuk besok dimohon seluruh panitia Natal tahun 2020 untuk menghadiri. Dan juga mungkin pada sore hari ini Bapak Ibu sudah menerima undangan Natal, mohon diperhatikan jamnya karena tidak sama, ya satu dengan yang lain tidak sama, mohon diperhatikan jamnya karena kita masih mengikuti protokol kesehatan. Satu gedung ini nanti hanya diisi 50 kursi, mungkin sekitar ini saja karena masih harus menjaga jarak. Oleh sebab itu mohon dengan kerendahan hati kami panitia mohon kerjasamanya untuk hadir sesuai jam di undangan agar tidak ada kerumunan massa yang luar biasa. Itu saja dari saya, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.